Ya, Ibu, perkenalkan saya Fiona Midri Christine dari Universitas Dr. Aminoto, jurusan PhD. Di sini saya mau mewawancarai Ibu tentang bagaimana pendapat Ibu tentang dinamika anak remaja generasi Z di zaman sekarang ini. Menurut dari pandangan Ibu sebagai ahli agama. Ya, di pihak lain saya merasa kagum terhadap generasi Z. Kalau mau dibandingkan dengan generasi kami, beberapa puluh tahun perbedaannya, generasi Z ini kemajuannya begitu luar biasa. Sementara kami di generasi tempo dulu yang namanya gadget, medsos, mana ada tahu, tapi anak-anak zaman generasi Z, wow, generasi saya sulit untuk mengejarnya. Tetapi di lain pihak saya melihat generasi Z itu kecenderungannya egoisnya, individualisnya itu cukup menonjol, kelihatan. Tetapi sekalipun begitu kreativitasnya cukup baik, sehingga generasi Z memang pendidikan moral agama itu harus digenjot, karena kalau tidak mereka akan makin bertumbuh menjadi seorang yang individualis, tidak generasi Z ini kayaknya mau dikatakan tidak ada masalah buat mereka, artinya segala sesuatu dianggap itu biasa. Sementara generasinya saya ya, wah ini nggak bisa. Jadi itu di lain pihak saya merasa generasi Z ini adalah generasi yang bisa cepat bertumbuh, bisa mengikuti zaman, teknologinya dan segala macam. Nah, cuma itu tadi. Kalau soal agama, moral, mungkin sedikit dari yang diharapkan. Mungkin itu sudah itu zamannya, sudah itu masanya. Tetapi bagaimanapun yang namanya moral, spiritual, rohanian itu harus menjadi dasar kehidupan setiap generasi. Kalau begitu Bu, berarti generasi Z ini sudah, kalau dari segi kemampuan teknologi sudah lebih maju, tapi kalau soal masalah moral dan etika dan agama masih terbilang kurang dibanding generasi sebelumnya. Ya. Jadi kira-kira ada masukan dari Ibu untuk generasi Z ke depannya biar bisa menjadi pedoman untuk mungkin bagi para pendidik yang ada di luar sana? Ya, karena generasi Z ini kecenderungannya adalah teknologi. Bagusnya barangkali teknologi yang mereka rancang itu jangan berbau kalau bahasanya duniawi gitu. Mungkin bagus kalau yang berbau-bau rohani itu juga dikembangkan, sehingga ini dapat menetralisir atau dapat menyeimbangkan antara teknologi dan agama atau etika atau spiritual. Untuk ini juga Bu yang mungkin untuk menyeimbangi kehidupannya, pengetahuannya dengan kehidupan sehari-harinya begitu, tentang etika dan ininya di kehidupannya. Mungkin begitu saja Bu. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Fiona Midri Christine dari Universitas Dr. Aminoto, jurusan PhD. Di sini saya mau bertanya kepada saudari Anggreni tentang pendapatnya, bagaimana menurutnya sebagai generasi Z di zaman sekarang ini. Nah, menurut saya tentang generasi sekarang yaitu banyaknya perkembangan modern. Nah,
perkembangan modern seperti alat canggih. Nah, dulunya kita tidak ada semacam canggih. Nah, dulunya itu susah manusia mau mengerjakan sesuatu, mau mengembangkan sesuatu. Tapi sekarang kan misalkan mau mencari pekerjaan gampang mendapatkan. Nah, dulu itu susah, harus pakai dengan sekuat tenaga atau apa. Nah, menurut saya itu tentang generasi Z itu perkembangan saya itu zaman sekarang, karena sekarang itu banyak hal-hal yang tahu. Nah, anak-anak sekarang bisa memahami alat canggih. Nah, beda waktu dulu sama sekarang. Ya, kalau itu dari teknologi, kalau dari sikap atau sifatnya perbedaan generasi dulu dengan generasi sekarang. Nah, perbedaan sikap dulu dengan sekarang itu, kalau sekarang sikapnya itu masih ada negatifnya. Kadang kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, biasa itu kalau kita berkomunikasi dengan seseorang itu biasa salah ucap atau tidak mengontrol emosi atau tidak mengontrol perkataan yang dia keluarkan. Nah, dulunya tuh masih ada juga positifnya dengan negatifnya. Sama dengan dulu dengan sekarang masih ada positif dan negatifnya. Sekarang kan anak-anak bisa bedakan mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang bisa perilaku atau sifat yang bisa kita hindari. Semacam misalkan anak-anak melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti misalkan kita sebagai orang tua pasti kita menegur, kita bilang sama anak tersebut itu bilang tidak boleh itu tidak baik. Nah, itu Ya, oke, terima kasih, mungkin begitu saja. Terima kasih untuk waktunya.